Nah, untuk mungkin lebih melihat ini dari kacamata yang berbeda, tadi sudah ada Bapak Bupati mewakili pemerintah, kemudian ada sedulur-sedulur di sini, gitu. Saya ingin menggunakan kacamata Mas ini Dandi gitu ya, sebagai seorang seorang jurnalis, sebagai seorang pembuat film dokumenter, untuk melihat apakah memang ada problem, ada benturan gitu antara penegara dalam hal ini pemerintah gitu ya, dengan laku sikap yang dijalankan oleh teman-teman. Untuk selanjutnya nanti Mbak Elsa dan Mas Amri mencoba membedahnya dari sisi akademis begitu. Silakan Mas Dandi, waktu dan tempat saya persilahkan, waktunya 15 menit ya. Kemudian untuk dulur-dulur yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan apa yang disampaikan, bisa ditulis di ruang chat, dan kemudian jangan lupa untuk menuliskan identitas dan dari mana begitu, dan kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Terima kasih. Silakan Mas Dendi, 15 menit. Baik, terima kasih Mas Egi, dulur-dulur sedoyo, Mas Gun, Kang Tejo, Mas Amre, Bu Elsa, Pak Dery, Pak Arif, dan semua yang mengikuti jalannya diskusi ini. Pertanyaannya Mas Egi memang menggiring banget ya. Apakah kompatibel laku sikap atau gerakan Saminisme ini dengan negara ya? By konsep tentu nanti Mas Amri atau Bu Elsa yang bisa menjelaskan. Saya bicara di level empirisme, mungkin bukan apakah kompatibel dengan konsep negara, tapi apakah kompatibel dengan sejarah negara Republik Indonesia, gitu. Karena dalam sejarah panjangnya memang untuk mengukur itu kita harus melihat beberapa karakter dasar ya dari gerakan Saminisme. Jelas karakter pertama adalah non kooperatifnya yang dominan ya. Bahkan dalam level tertentu sebenarnya adalah gerakan pembangkangan sipil ya. Jadi ya sebelum Soekarno, Hatta, Sahrir ngomongin non kooperatif, nggak mau masuk Volksstaat gitu. Ya Samin Surasentiko sudah melakukannya gitu ya. Jadi tidak kompatibel dengan Gubermen kira-kira gitu, bahkan tidak kompatibel dengan Bupati Blora ketika itu yang ikut menangkapnya gitu. Jadi non kooperatif ini jelas ya, bahwa betul tadi disampaikan Faye misalnya, maaf Pak Dirjen Ilmar Farid misalnya, kemanusiaan dalam ajaran filosofinya jelas gitu ya, ada moralitas individu, ada persoalan kemanusiaan yang juga secara filosofis menjadi dasar gerakan. Tapi ketika itu terbentur dengan kebijakan atau situasi yang membuat laku kemanusiaan tadi terhalang, atau bahkan misalnya dalam hal pertanian, mengakses sumber ekonomi, seperti dalam kasus dilarangnya warga Blora ketika itu untuk mengakses hutan jati yang biasanya juga mereka manfaatkan gitu ya, dalam porsi tertentu yang justru ramah lingkungan gitu ya. Beda setelah dipegang oleh Boswesen gitu ya, jawatan kehutanan Belanda, malah mengeksploitasi hutan jatinya malah gila-gilaan gitu ya. Di tangan orang-orang Blora biasa ya hutan jati gitu ya. Tapi di tangan revolusi industrinya Belanda, hutan jati menjadi barang yang lebih eksploitatif. Nah sehingga perilaku non kooperatif ini menjadi sebuah ekspresi dari value yang diperjuangkan. Jadi jangan berhenti dipotong pada aspek ini adalah komunitas budaya dan ajaran kemanusiaan. Itu akan meromantisasi Saminisme gitu ya. Selama ini yang disebut adalah justru gerakan pembangkangannya yang disebut meromantisasi, seolah-olah Samin hanya soal pembangkangan misalnya. Tetapi sebaliknya justru kita mengenal Saminisme justru karena gerakan non kooperatifnya. Karena semua konteks peradaban ya bicara tentang kemanusiaan tapi kenapa dia kemudian menjadi outstanding atau diperbincangkan, bahkan kita bicarakan hari ini, justru bukan semata-mata karena kemanusiaannya, tapi karena karakter-karakternya yang
yang berusaha memastikan bahwa gerakan kemanusiaannya itu tidak direpresi, tidak diopresi. Gitu. Jadi respon pada opresinya yang menurut saya membuat feminisme diteliti oleh Bu Elsa atau Mas Amri. Kenapa Mas Amri tidak meneliti komunitas yang lain gitu? Tapi saya pikir ini tentu ya nanti Mas Amri bisa. Tapi justru bagian ini juga yang membuat saya merekam dinamika dulur-dulur sikap di Pati ketika menolak semen begitu misalnya. Jadi selalu bagian respon terhadap opresi yang menarik penelitian atau menarik orang luar untuk membicarakan feminisme. Tidak semata-mata tentang filosofinya, gitu. Tapi bagaimana filosofi itu operasional terhadap respon pada sesuatu. Dan itu yang membuat ada lubang Mbah Suro di Sawah Lunto dan menjadi salah satu objek wisata. Itu yang membuat Pak Arief punya banyak ikon di daerahnya. Gitu ya. Jadi bagian ini mohon tidak dieliminasi dari perbincangan tentang feminisme. Dalam masyarakat yang lain di seluruh dunia ketika menghadapi revolusi industri dan kolonialisme, sebenarnya feminismenya juga lahir bersamaan kan dalam bentuk gerakan anarkis atau kelompok-kelompok anarko ya. bahkan komunisme gitu ya. Respon terhadap kolonialisme dan kapitalisme ketika itu hampir universal sebenarnya responnya. Samin Suruh Santiko merespon seperti itu gitu ya. Sultan Mataram responnya mungkin lain lagi, atau Raja-Raja Solo responnya lain lagi. Tapi Samin Suruh Santiko responnya seperti itu, yang sebenarnya universal juga ketika merespon kolonialisme dan kapitalisme setelah booming revolusi industri ketika itu. Nah, dari beberapa karakter tadi ya non kooperatif pada otoritas, kemudian anarkis gitu ya, pembangkangan sipil gitu ya, yang juga menarik adalah sebenarnya non-violence, gerakannya non-violence. Ya belajar, kita dengar karena belajar dari perang Jawa atau perang Diponegoro yang justru melahirkan tanam paksa, justru menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih kompleks ketika kalau saya nggak tahu, mungkin Mas Amri bisa menjelaskan apakah non-violence ini adalah hitungan taktis saja karena memang nggak bisa menang perang gitu ya, atau kalau dalam konteks sejarah tertentu mungkin jangan-jangan angkat senjata juga gitu. Tapi kita harus cek soal apakah taktis atau memang ini filosofis justru dari hal yang lain, dari dimensi filosofi yang lain. Jadi non-violence-nya ini menurut saya ya bukan semata-mata pertimbangan taktis ya. Non-violence-nya ini adalah bagian dari value humanity tadi. Penghargaan terhadap kemanusiaan, kemudian sikap rendah hati dan segala macam ini agak diametral kan. Kalau dalam taktis pilihannya adalah sengit dan ngoko, itu kan taktis saja sebenarnya, ekspresi. Tapi kan itu nggak ada dalam akar ajarannya, justru nggak begitu kan. Itu makanya untuk membedakan apakah non-violence-nya ini hanya persoalan taktis atau metode, atau sebenarnya ini adalah bagian dari ekspresi transendennya, ya dicek dari hal yang lain misalnya. Ada variabel kontrol yang bisa kita komparasikan misalnya. Jadi bagi saya non-violence-nya ini pasifis. Memang benar, dia bukan karena secara taktis tidak bisa menang melalui pergerakan fisik ya, tapi memang adalah bagian dari ekspresi filosofinya terhadap sebuah perlawanan. Sehingga ketika dulur-dulur juga berunjuk rasa, saya tidak khawatir karena memang punya akar non-violence ini bukan soal hitungan taktis gitu. Sehingga ketika kemudian metode unjuk rasa ini juga diserang ketika itu, sikap kok unjuk rasa gitu, sikap kok demo gitu misalnya. Bagi saya ya justru ini bagian dari mereduksi semangat laku sedulur-dulur sikap. Ya karena demo itu non-violence. Ya, unjuk rasa itu metode demokrasi yang non-violence. Dia kompatibel dengan ajaran feminisme. Dia bukan manuver yang menyimpang. Gitu. Dia bukan pilihan metode yang menyimpang dari feminisme. Jadi itu saya terpapar banyak persoalan ini ya memang ketika memproduksi film Samin versus Semen, tapi jauh setelah film itu muncul, justru lebih heboh setelah filmnya muncul. Setelah itu ya perdebatannya dioncei satu-satu gitu ya, berbagai aspek dalam film itu, dan saya belajar banyak juga kemudian. Walaupun di awal-awal saya memilih
judul Samin versus Semen karena memang ini soal value dari figur non kooperatif Samin Surosentiko yang dioperasionalkan oleh anak cucunya kemudian. Dan menurut saya sejauh yang saya amati atau yang saya tahu dari sumber yang terbatas tentang filosofi Saminisme, ya semua yang dilakukan kompatibel gitu ya. Tidak ada yang, kalau kemudian pertanian adalah bagian dari laku transenden sedulur sikap yang disebut-sebut tidak boleh berdagang misalnya, maka mempertahankan pertanian dari invasi industri ekstraksi seperti semen misalnya adalah bagian dari amalan keyakinannya. Mungkin bagi penganut keyakinan atau agama yang tidak langsung menempel pada situasi material, ya misalnya agama tertentu misalnya tidak mengaitkan agamanya dengan profesi misalnya. Yang saya pikir sekarang semua agama kayaknya tidak mengaitkan dengan profesi gitu. Ya ini nggak masuk gitu. Tapi bagi mereka yang agama dan profesi adalah satu titik temu, ya memperjuangkan pertanian yang kemudian konsekuensinya adalah memperjuangkan lingkungan atau sumber air misalnya. Ini bagian dari pengamalan keyakinannya. Nah sampai di titik ini memang rekam jejak negara Republik Indonesia ini tidak bisa memahami sampai sejauh itu. Kita sama-sama ingat bahkan sebelum Orde Baru, bahkan ketika Indonesia dikuasai partai nasionalis di masa Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, di masa Presiden Soekarno, tahun 53-54 keluar aturan yang memastikan bahwa kepercayaan ini tidak bertentangan dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Bahkan kita membaca sejarah bagaimana kekerasan dilakukan pada masyarakat Adat Sabulungan di Mentawai misalnya. Mereka dipaksa untuk memilih 3 agama resmi ketika itu, Islam, Kristen, dan Katolik. Dan terjadi kekerasan karena ditelisik bahwa mereka tidak monoteis. Gitu. Ya, mereka percaya pada banyak leluhur gitu ya. Tuhan langit, Tuhan bumi, dan segala macam. Bahkan kita juga melihat kemudian Hindu terkonsolidasi atau agama-agama Tirta di Bali terkonsolidasi secara politik gitu, menjadi Hindu yang sekarang ini kita kenal misalnya. Jadi sejarah negara ini tidak pernah kompatibel dalam ruang-ruang yang lebih detail dan dalam. Negara bermain di level-level yang simbolis, yang bahkan bisa yang hanya bisa diukur pada program gitu misalnya. Begitu masuk ke wilayah yang lebih filosofis atau aplikatif misalnya, sudah mulai bingung tuh bagaimana membuat programnya. Gitu. Jadi misalnya katakanlah kalau Samin Surosentiko dianggap cagar budaya tak benda misalnya, sementara pertanian adalah bagian dari itu, maka ketika disuruh milih apakah pabrik semen dengan kapasitas 3 juta ton per tahun atau eksistensi sebuah komunitas Saminisme misalnya, pemerintah milih yang mana nih? Gitu. Ya kan? Jadi begitu masuk ke wilayah ini mulai kalibrasinya udah mulai goyang gitu menurut saya. Sehingga kemudian ya sudah akhirnya berhenti di soal status cagar budaya, monumen, patung gitu ya. Tidak sampai masuk kepada apakah kebijakan negara didesain untuk mengafirmasi si budaya ini berlanjut. Saya punya contoh menarik ketika memfilmkan Marapu di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur ya. Komunitas Marapu adalah salah satu komunitas yang masih menerapkan peradaban megalitikum. Tapi tadi sama masalahnya, karena negara menyediakan opsi 5 agama resmi, sekarang 6 agama resmi, bahkan di Orde Lama 3 agama resmi, karena baru ada Islam, Katolik, dan Kristen, Hindu dan Buddha belakangan terkonsolidasinya. Itu Marapu diminta memilih, seperti halnya yang terjadi di Mentawai. Paradoksnya adalah, saudara-saudara kita di Marapu mengatakan, ini desa kami, desa Tarung namanya, Kampung Tarung, ini dijual oleh pemerintah untuk wisata. Tiketnya dijual oleh pemerintah untuk wisata. Orang datang melihat kuburan batu di depan rumah, orang datang melihat bagaimana kami menjalankan
kehidupan kami, sementara kehidupan kami akarnya adalah Marapu. Tapi Marapu sendiri tidak diakui, bahkan kami harus disebut Katolik. Bahkan kami harus milih Katolik gitu ya, atau anak-anak kami harus punya surat baptis kalau masuk sekolah. Jadi simbol-simbol budayanya dijual oleh negara, akar sosiologis atau antropologis yang menjadikan dia punya artefak yang bisa dijual dihancurkan. Dan ini khas Indonesia banget memang. Khas Indonesia banget. Jadi saya justru senang kalau pendopo Pangayoman dibangun secara swadaya gitu ya, dari hibah dibandingkan dibangun oleh negara gitu. saya malah khawatir kalau pemerintah yang memfasilitasi macam-macam gitu ya, karena biasanya akan berhenti di situ. Dan perjuangan substansinya tetap dijalankan oleh masyarakat sendiri. Atau misalnya tentang pendidikan misalnya. Bagaimana kebijakan negara mengafirmasi pendidikan? Tadi Mas Gun menyebut masih yang sangat dasar dan mudah ya, pelayanan administrasi pendudukan. Mas Gun belum bicara yang lebih dalam lagi soal pendidikan. Pendidikan sudah akan lebih kompleks lagi. Sedulur-sedulur sikap yang sebagian yang meyakini bahwa pendidikan formal adalah ancaman dan harus menjaga jarak. Bagaimana negara merespon itu? Atau membiarkan dan memfasilitasi, ya, atau berusaha menggunakan ukuran-ukuran konvensional untuk katakanlah membuat mereka sekolah. Gitu. Jadi begitu masuk ke wilayah ini, tidak banyak orang yang berpikir bagaimana program yang bisa didesain tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat pada pemerintah daerah yang mungkin juga punya beberapa program yang konkret dan membantu ya, tapi ujiannya mungkin belum sampai ke level substansi yang lebih dalam ya, yang langsung berhadapan dengan realitas di lapangan. Kalau sedulur sikap kehilangan mata air dan tidak bisa bertani karena ekstraksi misalnya, atau industri yang ekstraktif misalnya, bagaimana cagar budaya apa yang akan tersisa gitu ya dari ini? Kecuali kita ya kemudian yang terjebak kepada simbol gitu. Dan semua yang pernah kita alami dalam sejarah bagaimana negara berhadapan dengan komunitas-komunitas kepercayaan atau masyarakat adat, memang kesimpulan dari pertanyaan Mas Egy yang provokatif tadi adalah banyak nggak kompatibelnya, Mas. Jadi sangat tidak kompatibel gitu ya. Dan saya khawatir selama kita tidak memperbincangkan secara terbuka seperti ini, ketidakkompatibelan itu akan terus terjadi dan kita berhenti di seremoni, di artefak, berhenti di simbol-simbol begitu ya, atau mungkin bagian yang dalam ada di laporan-laporan penelitian seperti yang dilakukan Mas Amri atau Bu Elsa gitu ya, tapi tidak pernah turun menjadi sebuah afirmasi kebijakan, desain pembangunan, tata ruang. Wah, itu akan lebih kompleks lagi gitu ya. Apalagi hari ini kita berhadapan dengan rezim pembangunanisme misalnya ya, yang juga sebenarnya dihadapi oleh Mbah Samin gitu. Mas Gun hari ini menghadapi oligarki, Mbah Samin menghadapi kolonialisme begitu ya. Sama gitu ya, dan kita melihat sebuah pola yang terulang dan relevan tanpa kita berani membicarakan ini, bagian yang ini, ya saya khawatir kita hanya mengulang hal yang selalu sama dilakukan. Mungkin itu dulu Mas Egy. Terima kasih Mas Dendi. Waktunya pas sekali. Dari tadi ada jam di depannya. Oke, Mas Dendi ini kita tahu adalah jurnalis, pembuat film dokumenter ya, beberapa tahun yang lalu melakukan ekspedisi keliling Indonesia dengan ekspedisi biru namanya kalau nggak salah ya. Yang saya heran ketika ikut menyambut datang ke Jakarta lagi waktu itu, keliling Indonesia setahun tetap lemu. Nah, kalau untuk mau mengenal lebih jauh Mas Dendi, tentu saja mungkin cara yang paling tepat adalah melihat film-filmnya. Mas Dendi juga baru saja mendapatkan penghargaan Raman Magsaysay. Selamat Mas Dendi ya. Masih ada waktu, masih boleh kan walaupun udah berapa bulan yang lalu. Oke, dari apa yang disampaikan Mas Dendi tadi sebetulnya kita bisa melihat gitu ya bahwa sebetulnya apa yang
tadi sebetulnya seperti menempatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rohman gitu sebagai bupati dan representasi dari negara gitu, yang ya memang seperti itu gitu ya. Nah, sementara apa yang disampaikan oleh Kang Gun dan Tejo itu adalah sekelumit atau bagian kecil yang paling mudah dan paling gampang disampaikan barangkali. Beberapa di antaranya agak susah disampaikan barangkali. Bagaimana mereka saudara-saudara kita ini, sedulur-sedulur kita ini masih mengalami perlakuan atau sesuatu yang berbeda yang barangkali justru seperti yang disampaikan oleh Mas Dendi dikarenakan karena titik tolak sikap mereka yang dari awal memang non kooperatif seperti itu. Nah,